Banyak yang bangga ketika dikatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah bangsa Lemuria. Ya, bangsa yang digambarkan mempunyai teknologi yang sangat maju dengan tingkat kesadaran spiritual yang tinggi. Masyarakat yang meyakini hal tersebut lantas euforia dan menganggap bahwa Lemuria merupakan sebuah bangsa yang dulu benar-benar ada. Lemuria di gagasan lain atau di pendapat lain disebut sebagai ibu kota Atlantis, kemudian hilang karena tenggelam oleh air laut yang meluap. Namun sayang, gagasan tentang Lemuria banyak dikemukakan oleh kalangan teosof dibanding arkeolog. Artinya gagasan ini hanya ramai menjadi gagasan bagi kalangan teosofi dibanding ilmuwan arkeologi. Pendiri teosofi Helena Blavatsky pada akhir abad ke-19 menempatkan Lemuria dalam sistem doktrin mistis religiusnya dan mengklaim dalam tulisannya bahwa benua ini adalah tanah air nenek moyang manusia yang disebut sebagai Lemurians, tulis Helena. Tulisan itu memiliki pengaruh yang signifikan pada esoterisme barat yang kemudian mempopulerkan mitos Lemuria dan penduduk mistiknya. Yang pada akhirnya, Lemuria menjadi doktrin mistik religius yang diyakini hampir oleh semua kalangan esoteris. Kemudian bagaimana pendapat para peneliti ilmiah? Teori Lemuria menghilang sama sekali dari pertimbangan ilmiah kontroversial setelah teori lempeng tektonik dan pergeseran benua diterima oleh komunitas ilmiah yang lebih luas. Menurut teori lempeng tektonik, Madagaskar dan India memang pernah menjadi bagian dari daratan yang sama. Dengan demikian, memperhitungkan kemiripan geologis. Tetapi pergerakan lempeng menyebabkan India memisahkan diri jutaan tahun yang lalu dan pindah ke lokasinya yang sekarang. Daratan aslinya superkontinen Gundawa itu pecah, kemudian tenggelam di bawah permukaan laut. Lemuria dalam literatur mistik nasionalis Tamil menghubungkan Madagaskar, India Selatan, dan Australia meliputi sebagian besar Samudra Hindia, tapi Indonesia tidak. Kita lantas melakukan banyak cocokologi, seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto yang mirip dengan bangunan suku Maya. Kemudian patung-patung manusia bersayap di Candi Sukuh yang dicocokkan dengan alien terbang yang pernah singgah di sana. Hal itu dikatakan sebagai pembuktian bahwa teknologi saat itu sudah maju sebagai bangsa Lemuria. Dan di sana disebutkan mempunyai portal untuk menuju ke galaksi lain. Lemuria sebuah gagasan tentu sangat baik karena membangun hope atau harapan bagi masyarakat marginal untuk bergerak menjadi lebih baik menuju pada gagasan hebat seperti nenek moyang yang digambarkan. Sama seperti konsep surga dan neraka, maka Lemuria juga merupakan konsep doktrin mistik religius. Hanya saja penempatannya berbeda. Surga dan neraka ditempatkan di depan sebagai masa depan. Lemurian ditempatkan di belakang sebagai bayangan gemilangan, baik itu teknologi maupun spiritualitas. Mereka yang yakin surga akan bergerak ke depan untuk memenuhi syarat-syarat masuk surga. Mereka yang yakin akan Lemuria juga akan bergerak ke depan untuk menjadi seperti Lemuria kembali. Namun Lemuria tetaplah hanya sebuah gagasan. Banyak yang sedang membuktikan realita dan keberadaan Lemuria. Dengan pencarian adanya bukti-bukti inilah, maka Lemuria belum menjadi realita dan baru sebatas hal yang ingin dibuktikan. Apabila manusia berangan-angan kembali ke surga dengan kehidupannya yang makmur, apa saja ada, semua bahagia, maka Helena Blavatsky pada akhir abad ke-19 menempatkan Lemuria
dalam sistem doktrin mistis religiusnya sebagai bangsa yang maju secara kesadaran spiritual dengan teknologi yang sangat modern. Sehingga doktrin mistik religius ini dapat mengangkat harapan bagi orang-orang untuk kembali maju dalam kehidupan. Harapannya adalah dapat menjadi seperti Lemuria. Tidak lagi marah ketika saya katakan bahwa surga dan neraka secara fisik tidak ada. Namun ada yang marah ketika saya katakan bahwa Lemuria hanyalah gagasan dan tidak ada benuanya. Bahkan yang dikatakan tenggelam itu tidak ada. Bangsa Lemuria lebih dulu eksis dibandingkan bangsa Atlantis. Bangsa ini sering disebut sebagai bagian dari kebudayaan Sunda besar. Konon bangsa Lemuria dulu menggunakan bahasa Sunda sebagai sarana utama komunikasi. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Lemuria tidak punah. Namun pasca kejadian perang besar dengan bangsa Atlantis, bangsa Lemuria pindah ke planet Lemurian yang terletak di gugusan Oskadar. Ahli astronomi mungkin bertanya, memangnya gugusan Oskadar itu di mana? Kemungkinan pertama, novel itu kan cuma dongeng, jadi gugusan Oskadar itu memang tidak ada. Kemungkinan kedua, itu karena beda istilah. Orkadar adalah kata dalam bahasa Lemuria sebagai penamaan-penamaan planet, galaksi, dan benda-benda langit yang ada di sekarang. Dahulu kala, benua Lemuria luas sekali. Ada yang mengatakan kepulauan Sunda besar itu, The Great Sundaland, untuk menyebutkan istilah wilayah Nusantara saat zaman es dulu yang belum terpecah-pecah menjadi ribuan pulau seperti sekarang. Wilayahnya tentu saja merupakan daratan yang sangat luas. Wilayah benua Lemuria yang tinggal sekarang ini, salah satunya adalah Indonesia. Dulunya merupakan daratan tinggi benua Lemuria. Bahkan benua Australia itu sendiri merupakan pecahan dari benua Lemuria ini. Bangsa Lemurian adalah bangsa yang mempunyai penguasaan energi sebanyak 40%. Sedangkan kita yang hidup di masa kini mempunyai penguasaan energi sebanyak 2,5% saja. Jadi tidak heran jika bangsa Lemuria dikisahkan mempunyai kemampuan dan teknologi yang lebih canggih dari kehidupan kita sekarang ini. Dengan kemampuan 40%, bangsa Lemurian bisa menahan usianya agar selalu awet muda, mempunyai kekuatan fisik yang jauh lebih dahsyat dari kita semua. Bangsa Lemurian sebagai nenek moyang bangsa Indonesia sekarang adalah bangsa yang sangat produktif. Mereka selalu berbuat untuk kepentingan umat. Di kalangan bangsa mereka, persoalan sudah beres, namun di luar mereka masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu, menurut ajaran dan kepercayaan yang mereka anut, hidup adalah soal memaksimalkan waktu. Buat mereka hidup adalah hari ini dan detik ini. Sementara zaman sekarang, seringkali rencana kita dibuat kejauhan. Padahal, belum tentu kita masih akan hidup pada esok hari. Cara hidup dan falsafah hidup bangsa Lemurian zaman dulu kala amat sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.